Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain Lestari. Jadi sini saya akan mempresentasikan tentang materi textbook analisis yang berkaitan dengan lifestyle atau gaya hidup. Baik, di sini saya akan memulainya, yaitu dengan menganalisis gaya hidup sebagai isu didasarkan pada bahasa Inggris untuk SMP kelas 3 unit 1 D1.2 dan G unit 2.2 dan bahasa Inggris untuk SMA 1 unit 2 dibanding 1 dan unit 10 dibanding 1. Jadi saya akan memulainya. Di dalam buku peserta utama dalam teks D1.2 unit 1 SMP adalah kakek saya, kita underline-kan. Yang dimana kakek saya yang bekerja sebagai petani dan mewakili gaya hidup pedesaan Indonesia. Banyak orang yang tinggal di pedesaan sudah tentu bekerja sebagai petani dan memiliki sawah yang luas, sehingga untuk menanami lahannya luas mereka itu perlu menyewa buruh harian seperti yang dijelaskan dalam teks pada gambar. Dalam teks G, peserta utamanya adalah ayah saya, kita underline-kan ayah saya, yang dimana yang sangat suka berkebun. Tamannya terletak di belakang rumah dan banyak bunga di dalamnya. Teks tersebut menyeratkan bahwa ayah menganggap berkebun sebagai hobi, bukan sebagai pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Jadi bagi beberapa orang kaya di Indonesia, memiliki taman kecil di halaman belakang atau mungkin di depan rumahnya adalah hal yang biasa. Taman tersebut memiliki status sosial mereka dan gaya hidup estetika yang tidak dimiliki oleh banyak orang lain. Banyak orang dalam kategori ini mungkin awalnya berasal dari desa. Mereka pergi ke kota untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan seumur hidup mereka bisa kita katakan tinggal di kota dan bekerja sebagai pegawai pemerintah atau mungkin pengusaha. Tetapi orang tua mereka itu masih tinggal di desa, dan sementara anak-anak mereka sekarang bersekolah. Misalnya gaya hidup perkotaan seperti itu, lihat bahasa Inggris untuk sekolah menengah atas 1 unit 2 tugas 1. Jadi fokus sebenarnya dari teks-teks di SMP kelas 3 unit 1 D.12 dan G unit 2 adalah saya, kita underline-kan saya itu berperan sebagai pendongeng atau siswa yang digambarkan sebagai anggota keluarga perkotaan kelas menengah, yang dimana narasi yang dijelaskan di dalam buku tersebut yang diceritakan melalui siswa sebagai orang pertama yang mewakili segmen dari lembaga masyarakat. Namun salah satu proyek besar pemerintah Indonesia selama 3 dekade terakhir adalah transmigrasi, yang dimana yaitu perpindahan penduduk dari daerah berpenduduk padat ke daerah penduduk sedikit. Nah, ini menyeratkan bahwa urbanisasi sangat tidak dianjurkan. Oleh karena itu buku teks yang saya analisis ini seharusnya mewakili desa-desa yang menarik, dan itu menjadi problem karena bukunya tidak sesuai dengan lifestyle kehidupan orang yang kebanyakannya, terutama karena generasi muda sekarang ini cenderung menganggap bahwa pertanian sebagai pilihan terakhir mereka. Jadi teks-teks yang terdapat di dalam buku teks tersebut hanya membenarkan migrasi perkotaan, bukan ke pertanian. Padahal selalu diakui bahwa pertanian itu sebagai tulang punggung perekonomian negara, sehingga seperti analisis yang saya sampaikan bahwa perekonomian tentang pertanian ini harus dikembangkan sepenuhnya oleh mereka yang dididik untuk bertani dengan benar. Jadi, analisis pada bagian buku ini, lifestyle ini, menunjukkan bahwa ada distorsi dalam pemilihan bahan dan pengembangannya oleh penulis buku teks yang mempengaruhi pemahaman siswa tentang kehidupan. Jadi problem yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa buku ini tidak sesuai dengan kehidupan kebanyakan orang. Apakah penulis buku teks menyadari atau tidak, sampai batas tertentu tidak sepenting bahwa pengguna menyadarinya dan kritis terhadap posisi yang diadopsi dalam buku teks. Jadi dapat saya simpulkan bahwa saya menganalisis buku teks ini, dan buku teks ini mempunyai problem bahwa buku teks tidak sesuai dengan lifestyle kebanyakan orang. Mungkin sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.